semuanya, selamat datang di sesi bedah konsep kali ini. Kita bakal bongkar sebuah konsep yang, jujur aja, bakal mengubah total cara kalian melihat uang dan keamanan finansial. Pernah nggak sih merasa pasar modal tuh kayak dunia maya yang nggak jelas bentuknya, terus ngeri karena berisiko tinggi? Nah, buang jauh-jauh pikiran itu. Hari ini kita bakal melihat kalau investasi itu aslinya adalah tentang memiliki bisnis beneran di dalam sebuah ekosistem yang pengamanannya, wah, jauh lebih ketat dari yang kalian bayangkan. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mall raksasa versus gang gelap. Coba bayangin deh, misalkan kalian lagi pegang uang puluhan juta rupiah, terus niatnya mau beli perhiasan emas. Logika dasar kita pasti langsung jalan dong. Nggak mungkin kan kalian beli emas semahal itu dari bapak-bapak misterius yang buka bagasi mobil di gang gelap yang nggak ada jaminannya sama sekali. Gila aja, itu bahaya banget. Pastinya kalian bakal memilih melangkah masuk ke mall premium kota yang terang benderang, sudah terkenal aman, dan aturannya jelas. Secara naluri, kita tuh selalu mencari otoritas dan rasa aman tiap kali berurusan dengan aset berharga kita. Betul kan? Nah, coba kita perhatikan gimana sih transaksi di mall premium ini berjalan. Aturannya tuh ketat banget loh. Pengelola gedung bakal memastikan tiap toko yang buka di situ adalah bisnis yang benar-benar sah. Terus waktu kalian bayar, uangnya seringkali diproses lewat bank penjamin yang sudah kredibel. Dan kalau kalian belinya emas batangan dalam jumlah besar, mall ini bahkan menyediakan berangkas pusat yang super aman. Di tiap sudut ada satpam, ada CCTV. Sistem ini punya pemisahan tugas yang benar-benar jelas, jadi nggak ada ceritanya satu pihak bisa tiba-tiba membawa lari uang kalian. Aman banget kan? Lanjut ke bagian kedua, menghubungkan analogi dengan realitas. Nah, ini dia momen ahanya. Benteng keamanan berupa mall yang barusan kita bahas tadi, tebak apa? Itu sebenarnya adalah cetak biru yang persis sama dengan pasar modal kita di dunia nyata. Kenapa bisa begitu? Ya karena transaksi keuangan itu sama sekali nggak boleh dilakukan di tempat yang nggak punya otoritas jelas. Keamanan sejati itu jatuhnya bukan dari hoki atau keberuntungan teman-teman, tapi dari ekosistem institusi yang saling terhubung dan bekerja bareng secara real time untuk melindungi hak kepemilikan kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 4 pilar utama pasar modal. Biar makin kebayang, mari kita terjemahkan langsung analogi mall tadi ke struktur resmi pasar modal Indonesia. Tiap peran di mall itu punya kembaran di dunia nyata loh. Pengelola mall yang mengatur izin toko, itu adalah BII. Terus, berangkas pusat tempat kalian menitipkan emas tadi, itu KSCI. Nah, pihak penjamin uang pembayaran adalah KPI. Dan polisi atau satpam yang mengawasi lewat CCTV, yap, itu OJK. Yuk kita bedah satu-satu keempat pilar ini, biar kalian paham seberapa kokohnya sistem ini membentengi uang kalian. Oke, yang pertama kita punya BEI alias Bursa Efek Indonesia. BEI ini statusnya adalah SRO atau Self-Regulatory Organization. Gampangnya begini, pemerintah ngasih mereka wewenang khusus untuk membuat aturan main yang ketat di ekosistem mereka sendiri. Sama persis kayak manajemen mall yang menyeleksi ketat toko mana yang boleh buka cabang di tempat mereka, BEI juga menyeleksi perusahaan mana yang benar-benar layak dan sehat buat menawarkan kepemilikan bisnisnya ke kalian. Intinya, merekalah yang menyediakan sistem perdagangan yang adil. Selanjutnya ada KSCI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini penting banget buat kalian catat. KSCI ini fungsinya persis kayak berangkas pusat digital tadi. Begini, banyak orang yang salah paham. Mereka mikir pas beli saham lewat aplikasi sekuritas, sahamnya itu disimpan oleh si sekuritas. Wah, itu keliru besar. Sebenarnya, seluruh saham yang kalian beli itu disimpan langsung di dalam rekening efek pribadi atas nama kalian sendiri di servernya KSCI. Ini yang namanya pemisahan tugas yang luar biasa vital. Terus, gimana urusan uangnya? Nah, disinilah KPI alias Clearing Penjaminan Efek Indonesia ambil peran. KPI ini bertindak sebagai lembaga clearing. Merekalah sang penjamin keamanan transaksi. Kalau hari ini kalian memutuskan untuk menjual sebagian kepemilikan bisnis kalian, KPI ngasih garansi mutlak 100% kalau kalian bakal menerima uang tersebut tepat dalam 2 hari kerja. Nggak ada tuh yang namanya resiko pembeli gagal bayar, karena KPI yang bakal memastikan aliran dana selalu aman dan lancar jaya. Lanjut ke bagian keempat, anatomi keamanan transaksi. Sampai di sini, kalian mungkin mikir, oke, strukturnya sih keren, tapi gimana kalau skenario terburuk kejadian? Coba kita tes kekuatan ekosistem ini pakai ketakutan terbesar para investor pemula. Gimana kalau perusahaan broker tempat kalian mendaftar tiba-tiba bangkrut atau amit-amit pemiliknya kabur besok pagi? Hayo loh, apakah semua uang dan saham yang sudah kalian kumpulkan bertahun-tahun bakal lenyap begitu saja kayak ditelan bumi?
Nah, karena sekarang kalian udah paham arsitektur ekosistemnya, kalian pasti udah tahu jawabannya. Kalian nggak perlu panik sama sekali. Serius, aset kalian tuh nggak tersentuh sedikit pun oleh broker tersebut. Kenapa? Karena bukti kepemilikan bisnis kalian tersimpan dengan sangat utuh di Brankas Pusat KSEI. Dan yang paling penting, itu terdaftar atas nama pribadi kalian sendiri. Kalian tinggal minta pindah akses aja ke broker lain, beres. Di saat yang sama, OJK sebagai polisinya pasar modal bakal langsung turun tangan secara hukum menindak oknum yang bermasalah. Inilah indahnya pemisahan peran secara tegas yang memang dirancang khusus untuk mencegah penyalahgunaan dana. Kita masuk ke bagian kelima, pola pikir kepemilikan jangka panjang. Begini ya, setelah tahu fakta-fakta ini, harusnya ini mengubah total cara kalian melihat investasi secara fundamental. Ekosistem pasar modal kita itu berjalan pakai standar operasional prosedur yang gila-gilaan ketatnya. Kolaborasi ini sengaja dibikin buat mencegah konflik kepentingan, melindungi dana publik, dan memastikan perdagangan yang adil. Maksudnya apa? Maksudnya, orang biasa kayak kalian dan saya itu bisa dengan sangat percaya diri memiliki sebagian dari perusahaan raksasa buat jangka panjang. Kalian bisa tidur pulas tiap malam karena tahu kepemilikan bisnis kalian itu dijaga oleh berlapis-lapis sistem keamanan negara. Ingat baik-baik, pasar modal itu bukan kasino tempat kalian bertaruh atau sekedar main tebak-tebakan arah angin. Ini adalah ekosistem yang paling diatur, paling dipantau, dan paling aman yang pernah diciptakan supaya masyarakat luas bisa membangun kekayaan lewat kepemilikan bisnis yang nyata. Jadi yuk, stop berpikir layaknya penjudi di gang gelap tadi dan mulai biasakan berpikir layaknya seorang pemilik bisnis di dalam mall premium. Dengan sistem pengamanan sekuat ini yang berpihak pada kalian, pertanyaan yang benar itu bukan lagi apakah aman berinvestasi, tapi sudah siapkah kalian memulai perjalanan membangun kekayaan dari hari ini?